Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah di minggu pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah statistik untuk penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji homogenitas menggunakan SPSS. Jadi uji homogenitas itu untuk menguji apakah dua data itu variannya homogen atau tidak. Jadi salah satu syarat untuk uji komparatif itu adalah melalui uji homogenitas. Nah, kesempatan kali ini kita akan langsung praktek menggunakan contoh SPSS. Saya coba share screen. Mohon ditunggu. Kita tunggu sebentar. Kita cari yang untitled. Sebentar. Sistem informasi akademik. Nah, ini. Kelihatan belum? Oke, ditunggu sebentar ya. Iya. Oke. Lah itu adalah tampilan dari SPSS. Misalnya kita punya data, kita akan membandingkan apakah literasi keuangan atau apakah motivasi belajar. Kalau kita di BK, apakah motivasi belajar siswa laki-laki dan perempuan itu beda atau enggak? Misalnya kita ketikkan data. Datanya seperti ini misalnya 45, ini hanya datanya kita acak aja, kita asal bikin data. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Ini ada 20 data ya, nomor 1 sampai nomor 20 nih. Misalnya nomor 1 sampai nomor 10 itu adalah data siswa laki-laki. Nah, kita kasih kode 1 ya, misalnya laki-laki itu kodenya 1. Kemudian perempuan kodenya 2. Ya, ini ada data. Ada 20 siswa. Nomor 1 sampai nomor 10 ini adalah siswa laki-laki dengan kodenya angka 1. Kemudian nomor 11 sampai nomor 20 itu adalah siswa perempuan dengan kode 2.
Kemudian ini skornya 45, 46 ini adalah skornya. Nah, setelah data ini selesai kita klik variable view. Oke. Data yang pertama itu adalah jenis kelamin, maksudnya jenis kelamin. Data keduanya itu motivasi. Oke. Desimalnya biar nggak ada nolnya kita nolkan aja. Labelnya di sini adalah jenis, di sini motivasi belajar. Nah, kemudian value-nya ya di sini kita ada dua, kita klik di situ ya. Satu itu adalah laki-laki. Kemudian kita klik add. Dua perempuan. Kemudian kita add. Oke. Nah, yang jenis kelamin ini datanya itu data nominal. Di sini kita klik nominal. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, ini sudah ada jenis. Di sini sudah ada motivasi. Setelah itu kita akan menentukan apakah kedua data ini, maksudnya data laki-laki dan perempuan, memiliki hubungan homogen atau tidak. Langkah-langkahnya itu adalah klik analyze. Kita klik analyze. Klik compare means. Klik one way ANOVA. Nah, jenis kelamin ini merupakan faktornya. Kemudian dependent list itu motivasi belajar. Setelah itu kita klik option. Kita centang homogeneity of variant test. Kita klik continue. Kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Ya, menunggu output, kita proses, nanti ada output yang akan keluar. Nah, ini sudah mulai keluar. Kita tunggu, memang butuh proses waktu. Oke, lama, kita ulangi lagi. Klik analyze, klik compartment, one way ANOVA, option, continue. Oke. Nah, ini. Nah, ini keluar nih. Keluar namanya test of homogeneity of variance. Yang kita lihat itu adalah SIG ini, SIG. Sekali lagi, cara melihat apakah data itu homogen atau tidak. Kita lihat test of homogeneity of variance. Kemudian kita lihat SIG. SIG itu namanya signifikansi. Nah, di sini adalah 0,286. Nah, sebagai patokan, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, berarti data homogen. Sekali lagi, kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Kalau signifikansinya lebih besar dari
0,05 atau 0,05, maka data dinyatakan homogen. Nah, begitu. Begitu cara melihat atau cara membaca. Oke. Kita diskusikan. Kecepatan nggak? Paham nggak? Iya. Itu yang maksud hasil signifikan itu lebih besar dari 0,05 Iya. atau lebih kecil dari 0,05 yang dimaksud signifikan itu kan. Kita di sini belum melihat apakah hasilnya signifikan atau, tapi mengecek homogenitasnya, Mas. Ya, ya masih yang dimaksud homogenitas itu. Oke, kalau homogen itu lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Nah itu saya udah buatkan PPT-nya, nanti bisa dipelajari. PPT-nya udah saya upload di materi. Iya, Pak. Pak. Iya. Gimana tadi? Kecepatan nggak cara prakteknya? Ya, insya Allah, Pak. Kalau nggak tak ulangi sekali lagi ya. Boleh, Pak. Oke, coba sekali lagi kita coba praktek. Nah, ini ceritanya itu begini nih. Mana ini? Kok yang keluar? Salah yang keluar. Ceritanya Anda melakukan penelitian terhadap 20 orang. 10 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Yang laki-laki Anda beri kode 1, yang perempuan Anda beri kode 2. Nah, makanya di sini, nah ini makanya yang 1 ini menandakan siswa laki-laki, yang 2 ini menandakan siswa perempuan. Ini adalah hasilnya 45, 46, nah, sampai nomor 10 ini hasil yang laki-laki. Ini hasil yang perempuan. Setelah itu Anda ketik di variabel view. Ya, 1 itu kan yang kolom 1 tadi kan jenis kelamin, yang 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian kolom kedua itu kan motivasinya, maka yang pertama itu ya jenis kelaminnya, yang kedua motivasi. Nah, kemudian Anda klik di sini tadi di value itu, ini kelihatan nih. Nah, 1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke. Kemudian di sini datanya nominal ya. Kemudian kita balik ke sini, data view. Nah, prosesnya kita klik analyze ya, analyze, compartments. Oke, compartments, kemudian one way ANOVA. Ya, kemudian yang jenis itu di faktor, yang jenis kelamin itu di faktor, yang motivasi itu di dependent list. Ya, yang tergantung dari faktor itu. Kemudian Anda klik option. Dicentang nih homogeneity of variantes. Kemudian klik continue. Kemudian oke. Nah, kita tunggu otomatis akan keluar. Ya, akan keluar hasilnya. Tuh. Keluar hasilnya. Nah, yang kita lihat hanya ini nih. Jadi signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga data statusnya homogen. Nah, begitu caranya. Jadi gampang, cepat sebenarnya.
Nah, kalau Anda nanti, makanya riset yang berbasis statistik itu sebenarnya lebih cepat dalam menghitungnya ya, dibanding riset-riset kualitatif. Nah, begitu caranya ya. Silakan nanti Anda praktek, dibuka SPSS-nya, kemudian Anda bandingkan data, asal ketik aja, yang penting tahu langkah-langkahnya. Ada yang bertanya lagi? Mungkin bagian iya. Ini ya Pak, sekilas kan saya lihat tuh pengoperasiannya hampir mirip seperti Excel ya Pak. Iya. Ini SPSS tuh Pak. Iya. Kira-kira misalkan normalitas atau homogenitas dipakainya itu pakai Excel, kira-kira bisa nggak Pak? Ya bisa aja, Anda tinggal download, kemudian cari pengujian normalitas, homogenitas menggunakan Excel, hanya nggak selengkap pakai SPSS. Ya. Karena itu core-nya kan core Excel sebenarnya itu. Ya. Berarti misalkan statistik lebih ke lengkap SPSS ya Pak? Lebih lengkap SPSS. Bahkan sekarang itu statistik itu perkembangannya sangat cepat sekali. Saya juga kadang sampai nggak bisa ngikutin. Ada Amos, ada R, hanya huruf R toh itu, statistik R itu. Kalau di pasca S3 S3 yang jurusannya khusus statistik itu udah luar biasa cepat. Makanya kan sering Anda lihat quick count yang pemilu itu ya kan. Nah, itu cepat sekali lagi, itu pemilu dihitung belum selesai sudah bisa menentukan pemenang, itu orang-orang ahli statistik itu. Makanya sebenarnya dari BK kalau mau masuk ke statistik, mau memperdalam, pilihlah IPB, Institut Pertanian Bogor, itu statistiknya terbagus di Indonesia. Luar biasa. Dan BK ke sana nyambung karena BK itu kan banyak psikometrinya. Atau kalau enggak ke Gajah Mada ngambil psikometri. Jadi Anda pengukuran itu banyak dibutuhkan ke depan. Ada lagi yang bertanya? Ya, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, silahkan dipraktekkan ya. Iya, dicoba. Ayo dicoba, ayo. Oke. Pak, kalau boleh tanya itu Bapak SPSS-nya kan banyak versi ya? Iya. Bapaknya versinya berapa? Saya versi lama ini, versi 16. Sekarang udah 25 apa ya sekarang? Sama aja sih prinsipnya. Hanya fitur-fitur tampilan. Iya. Fitur tampilan, grafik-grafik ya semakin kesini semakin canggih. Makanya kalau Anda bikin makalah, bikin tugas, ya grafik, tampilan, apa-apa bisa ngambil dari SPSS. Jadi biar penampilan dari makalah Anda itu kelihatan kekinian gitu. Ada lagi yang bertanya? Minggu depan UTS ya. Ya UTS-nya masih sederhana, nanti harusnya memang praktek langsung, tetapi karena kondisinya nggak tahu pas di kelas atau enggak, nanti bisa UTS-nya itu Anda kerjakan di kertas kemudian difoto aja untuk diupload ya.